Halo semua, selamat datang kembali di channel Rotua. Channel akan selalu memberikan informasi tentang bimbingan dan konseling. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke saya, yaitu lewat komentar di channel YouTube saya. Ada pertanyaan yang menarik yang masuk ke saya yang mungkin juga itu adalah pertanyaan dari teman-teman semua yang masih bingung apa jawabannya. Iya kan? Terutama untuk mahasiswa dan juga guru-guru BK yang masih baru bertugas. Nah, kira-kira apa pertanyaannya? Penasaran kan? Nah, tonton video ini sampai selesai. Oke? Nah, pertanyaan tersebut masuk lewat komentar di video saya yang lalu yang berjudul materi guru BK saat masuk kelas apa? Atau materi saat layanan bimbingan dan konseling. Nah, pada video tersebut ada pertanyaan dari Ibu Rini Ernawati yang pertanyaannya sangat baik sekali, sangat bagus sekali, yang mungkin ini juga jadi pertanyaan untuk teman-teman semua, yaitu pertanyaannya bunyinya begini. Saya Ibu Rini Ernawati, sebagai guru BK baru, karena baru ini yang benar-benar terjun bekerja sebagai guru BK, bagi pengalamannya dong Pak, bagaimana apabila BK tidak ada jam masuk kelas? Apakah bisa maksimal dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling? Dan bagaimana proses penilaian sikap anak bila BK tidak masuk kelas? Terima kasih. Nah, itu adalah pertanyaannya. Menarik sekali kan pertanyaannya. Nah, baik, Ibu Rini Ernawati, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya akan jawab dulu bimbingan dan konseling berdasarkan layanan-layanannya. Ya, yang dasar-dasar dulu aja ya. Nah, layanan bimbingan konseling itu ada beberapa jenis. Nah, yang pertama jenisnya itu adalah dalam bentuk layanan klasikal. Yang kedua, dalam bentuk layanan kelompok. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah dalam bentuk layanan perorangan. Oke. Nah, yang klasikal ini terbagi-bagi lagi. Yang pertama, ada dalam bentuk layanan pembelajaran. Yang kedua, dalam bentuk penguasaan konten. Dan yang ketiga, dalam bentuk layanan informasi. Nah, kayak itu ya, itu yang klasikal. Yang kelompok itu terbagi menjadi dua lagi. Ya, ada dalam bentuk bimbingan kelompok dan ada yang dalam bentuk konseling kelompok. Itu dalam bimbingan kelompok ada dua. Nah, yang terakhir dalam format individual hanya ada satu, yaitu konseling individual. Nah, jadi layanan ini adalah layanan bimbingan dan konseling yang harus diberikan kepada siswa berdasarkan kebutuhannya. Ya. Nah, misalnya kalau saat kita melakukan asesmen, banyak siswa yang mengalami satu permasalahan yang sama persis, ya. Alangkah lebih efektifnya kalau kita memberikan layanan tersebut dengan cara klasikal. Kenapa? Agar dapat dilakukan dengan proses cepat, ya, sehingga masalah tersebut dapat kita respon dengan cepat, ya, dan siswa dapat merasakan manfaat dari layanan yang kita berikan. Itu untuk menghemat waktu juga, karena kalau kita gunakan layanan yang lain tentu akan berakibat memakan waktu yang lama. Nah, kemudian kalau dari proses layanan klasikal yang kita lakukan tadi masih ada siswa yang memerlukan pendampingan dari kita, maka kita bisa buat bimbingan kelompok atau konseling kelompok gitu. Nah, tetapi kalau permasalahannya itu hanya dialami oleh sedikit siswa, ya, dari hasil asesmen tentunya ya, sekali lagi, maka kita bisa gunakan konseling individual atau bimbingan kelompok. Nah, seperti itu yang saya mau tekankan dulu dari jenis layanan tadi.
ya. Jadi kalau klasikal, kalau masalahnya banyak dialami oleh banyak siswa dalam satu waktu, ya. Tapi kalau sedikit, alangkah lebih baiknya kita gunakan konseling kelompok karena akan lebih efektif, gitu, ya. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau dalam proses layanan klasikal masih banyak siswa yang membutuhkan bantuan kita, bisa kita gunakan konseling individual atau layanan bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok. Jadi seperti itu. Nah, terkait pertanyaan tadi, kalau guru BK tidak memiliki jam masuk kelas, bagaimana solusinya? Nah, sebenarnya dalam Permendikbud 111 tahun 2014 ya, sudah diatur dengan tegas kalau guru bimbingan dan konseling wajib masuk kelas 2 jam per minggu di setiap kelas. Ya. Tetapi saya tidak paham ya kenapa ada di beberapa sekolah yang tidak memberikan jam layanan klasikal dengan berbagai alasan-alasan yang lain. Kita nggak tahu ya. Tapi itu adalah kebijakan dari sekolah ya. Tapi kalau dari Permendikbudnya itu ada ya, mewajibkan setiap guru BK harus masuk kelas minimal 2 jam per minggu. Nah, tetapi ada di beberapa sekolah yang kebijakan tersebut berbeda. Yang guru BK-nya justru tidak melakukan layanan klasikal. Mungkin yang dialami teman-teman semua juga ya, kalau tidak juga masuk kelas dengan berbagai alasan tentunya ya kan. Nah, bagaimana solusinya? Nah, kalau kita merujuk pada layanan bimbingan konseling itu tidak hanya layanan klasikal tentunya kan. Ada bimbingan kelompok, ada konseling kelompok, ya kan? Ada konseling individual. Nah, jika teman-teman tidak memiliki jam layanan klasikal, teman-teman bisa memaksimalkan layanan yang lain, yaitu layanan bimbingan kelompok atau konseling kelompok dan konseling individual tersebut. Nah, mungkin ya kita akan merasa agak sedikit capek. Kenapa? Karena layanan yang seharusnya kita berikan secara klasikal, kita berikan di layanan bimbingan kelompok. Agak sedikit capek mungkin, ya kan? Ya, mungkin satu permasalahan ini bisa kita selesaikan sekaligus dalam 2 jam, ya kan? Dalam 2 jam layanan klasikal, ya. Untuk mengcover semuanya mungkin kita butuh waktu sampai 1 bulan untuk menyelesaikan satu topik permasalahan. Tapi nggak masalah, ya kan? Tapi menurut saya itu tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Yang penting layanan bimbingan dan konseling yang kita lakukan dapat kita berikan kepada siswa dengan semaksimal kita, ya, tentunya dengan semaksimal kita. Sehingga kalau kita melakukan hal tersebut nggak ada kesan kalau kita itu nggak ada pekerjaan. Nah, itu kan seperti yang sering dituduhkan kepada guru bimbingan konseling kalau kita itu banyak nggak ada kerjaan, padahal kerjaan kita banyak sebenarnya. Nah, untuk itu kita bisa maksimalkan layanan-layanan yang lain, yaitu layanan kelompok, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individual. Ya, jadi jangan khawatir kalau nggak punya jam klasikal, kita punya layanan yang lain. Kita bisa maksimalkan layanan yang lain. Nggak perlu kita bingung harus melakukan apa. Ya, itu jawaban yang pertama dari saya. Ya, terkait dengan apa solusi jika kita nggak punya layanan klasikal, ya. Nah, terus ada juga yang seperti ini yang katakan ke saya kadang-kadang, saya ini masuk kelas, ya kan, tapi kalau menggantikan guru yang nggak masuk, itu boleh nggak? Nah, kalau menurut saya boleh aja, ya boleh aja, tapi sekali-sekali, ya jangan setiap hari. Itu akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan kalau kita ini adalah sebagai guru pengganti, ya. Padahal kita ini bukan guru pengganti, kita ini adalah guru inti di sekolah kita, bukan guru pengganti. Nah, untuk itu lebih baik saya sarankan adalah memaksimalkan layanan yang lain, yaitu bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individual. Walaupun mungkin kita agak sedikit lelah karena kita harus melakukan layanan lebih sering.
Kalau dalam klasikal kita bisa sekali jalan, tapi dalam bimbingan kelompok atau konseling kelompok kita bisa berkali-kali dalam satu hari. Tapi menurut saya nggak masalah. Yang penting kebutuhan siswa dapat kita layani dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Jadi begitu untuk jawaban saya yang pertama. Ya, pertama semoga bisa dipahami, ya, semoga bisa dipahami. Ini menurut saya ya. Tapi kalau teman-teman punya pendapat yang lain, saya persilahkan untuk menulisnya di kolom komentar supaya kita bisa belajar bersama. Oke? Nah, pertanyaan yang kedua sekarang, bagaimana dengan penilaiannya? Ya kan? Bagaimana dengan penilaian sikap pada siswa jika guru BK tidak masuk kelas? Oke, saya akan jawab kemudian yang kedua. Nah, untuk penilaian sikap di sekolah buat siswa, ya, bagi ke siswa, itu yang berperan ada 3 guru di sana. Ya. Yang pertama adalah wali kelasnya. Ya kan, jelas wali kelasnya. Karena wali kelas adalah yang paling paham dengan anak didiknya. Ya, karena dialah garis terdepan, ibaratnya garis terdepan yang mengetahui permasalahan anak didiknya, wali kelas. Jadi wali kelas memiliki hak untuk menilai sikap dari siswa-siswi. Dan yang kedua, itu adalah guru PPKM atau guru PKM, ya, pendidikan kewarganegaraan, yang berhak yang menilai sikap dari siswa-siswi. Dan yang ketiga adalah guru bimbingan dan konseling tentunya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau kita nggak masuk kelas, kita bisa menilai semua sikap siswa? Nah, jawabnya adalah guru BK cukup menilai siswa-siswi yang pernah ia layani, baik dalam bimbingan kelompok, konseling kelompok, maupun konseling individual. Nah, bagaimana dengan siswa yang lain? Siswa yang lain bisa ditutupi oleh wali kelas dan guru PPK ini tanpa ada guru BK-nya, ya. Jadi guru BK-nya cukup menilai yang pernah ia layani saja, ya, yang pernah ia panggil. Kalau guru BK-nya pernah memanggil semua siswanya, tentu guru BK-nya juga bisa menilai semua sikap dari siswa-siswi yang ia awasi. Begitu. Sebenarnya penilaian tersebut bukanlah penilaian inti dari pelaksanaan bimbingan konseling. Nah, inti dari pelaksanaan bimbingan konseling, penilaiannya itu adalah penilaian segera atau LAISEK. Yang kedua adalah penilaian jangka pendek atau LAIJAPEN. Dan ketiga adalah penilaian jangka panjang atau LAIJAPA. Ya, jadi setiap kita melakukan layanan bimbingan konseling, ya, misalnya layanan klasikal, kita wajib memberikan LAISEK langsung kepada siswa pada hari itu juga. Penilaian jangka pendek, apakah layanan yang kita berikan tersebut berkesan buat siswa? Apakah layanan yang kita berikan tersebut sudah sesuai dengan yang mereka alami sekarang? Nah, dengan melakukan LAISEK kita akan tahu, oh ternyata layanan yang telah kita lakukan ini sudah sesuai dengan harapan siswa, sudah berhasil, ya kan? Ada kesan yang baik yang diterima oleh siswa setelah kita melakukan layanan bimbingan konseling pada saat itu. Nah, begitu. Nah, kemudian setelah 2 minggu pelaksanaan layanan bimbingan konseling, kita juga menyebar angket kembali, yaitu angket LAIJAPEN atau penilaian jangka pendek, ya kan? Kemudian setelah 1 semester atau 1 tahun ajaran, kita bisa menyebar angket kembali, yaitu angket LAIJAPAN atau penilaian jangka panjang, sehingga kita tahu di akhir tahun, oh ternyata kita tahu di mana kelemahan, di mana kelebihan, di mana yang perlu kita tambah, di mana yang perlu kita kurangi dari pelaksanaan layanan bimbingan konseling yang sedang kita lakukan. Jadi intinya adalah penilaian di BK itu adalah penilaian dari keberhasilan layanan bimbingan konseling, bukan angka-angka, ya, bukan 7, 8, 9 atau sikap dan lain sebagainya, bukan, tetapi adalah penilaian keberhasilan dari program yang sudah kita buat. Demikian. Nah, semoga apa yang saya jelaskan ini bisa kita paham, bisa diterima, bisa dipahami. Tapi itu menurut pendapat saya.
Jika teman-teman punya pendapat lain, teman-teman bisa mengirimkannya di kolom komentar. Demikian video saya kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Seperti yang semua, salam Guru BK mengudara. Dadah. Catch 'em all.